Oke, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Ada yang sakit nggak? Ada yang sakit kemudian memaksakan diri untuk ikut belajar? Ada yang seperti itu? Tidak dalam kondisi tidak sehat atau kurang sehat, tapi aku pengen belajar nih. Ya, ada yang seperti itu? Kalau ada, wah top. Saya acungi jempol. Untuk hari ini, pembelajaran hari ini ada yang izin sama saya karena sakit. Namanya Okta. Kenal sama Octavia? Siapa temennya siapa Octavia? 86, Bu. Yes, betul 86. Okta katanya lagi kurang enak badan. Kita doakan semoga cepat sembuh Oktanya ya sehingga bisa bergabung sama kita lagi. Gimana? Nah, tuh putus-putus. Oke, lanjut ya. Sudah siap ya belajar hari ini ya? Udah, Bu. Udah. Kalau sudah siap berarti kalian di sampingnya udah ada buku paket, sudah ada buku tulis, sudah ada alat tulis. Ada semuanya? Ada nggak? Kalau nggak ada berarti belum siap nih. Sudah ada? Disiapkan ya. Disiapkan sampingnya buku paketnya. Silakan dibuka halaman 109. Buku tulisnya disiapkan. Barangkali ada hal-hal penting yang harus dicatat. Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen. Cuman kalau buku paket jangan dicoret-coret seperti biasa loh. Karena ini pinjaman. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Tadi yang mau pimpin doa, Ihsan katanya. Ihsan, pimpin doa, Ihsan. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke. Makasih, Ihsan. Ya, Bu. Oke. Pelajaran hari ini ada yang tahu tentang apa? Kita mau bahas apa? Sebelumnya sudah saya kasih tahu ya bahwa pelajaran hari ini adalah membahas tentang struktur tumbuhan, betul, struktur tumbuhan. Nah, struktur tumbuhan ini nanti ada kaitannya dengan pelajaran yang sebelumnya kita pernah pelajari, yaitu tentang gerak pada tumbuhan. Masih ingat nggak materi gerak pada tumbuhan? Yang ada fototropisme, nasti, apalagi taksis, yang kayak gitu-gitu. Masih ingat waktu itu pernah belajar? Dibuka lagi catatannya, boleh. Ada yang saya minta untuk membuat mind mapping. Oh, iya. Nah, ingat ya, itu adalah materi gerak pada tumbuhan yang sedikit banyak nanti ada kaitannya dengan materi hari ini. Nanti kita lihat materinya apa aja. Oke, kemudian saya akan share PowerPoint nih, ada PowerPoint. Bentar ya. Oke, kelihatan? Terlihat di layarnya? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Kita slideshow. Nah, ini adalah materi tentang struktur tumbuhan. Sebelum masuk ke materinya, di sini ada indikator yang harus kita capai untuk hari ini, indikator pencapaian kompetensi bahasanya, atau disingkatnya IPK. Nah, ada dua indikator yang harus kita capai hari ini. Ada yang pertama adalah analisis struktur organ tumbuhan. Nah, struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Kemudian yang kedua, menyajikan karya hasil penelusuran dari berbagai informasi. Nah, di sini nanti ada terkait ini hubungannya dengan penilaian keterampilan ya. Jadi nanti ada saya minta kalian membuat teknologi. Yang sederhana aja gitu. Nggak usah yang ribet-ribet. Terus kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan hari ini sebetulnya kurang lebih sama dengan IPK yang tadi atau indikator yang tadi, yaitu kalian diharapkan dapat mengenali ciri dan mengetahui fungsi dari organ tumbuhan. Untuk pertemuan hari ini saya mau bahas dua organ saja, dua organ pada tumbuhan yaitu organ akar dan daun yang pasti dengan teliti. Kemudian, sebentar, ada yang masuk. Oke.
Nah, kemudian kalian yang kedua dapat menyajikan atau membuat teknologi sederhana berdasarkan pengamatan. Nah, nanti di sini sudah saya tulis di situ teknologinya namanya herbarium. Pernah dengar nggak herbarium? Belum pernah. Nah, oke, nanti kita cari tahu apa itu herbarium ya. Ada yang nyetel musik tuh. Nah, organ pada tumbuhan. Seperti ini PowerPoint, ini gambar dari PowerPoint-nya ya, bukan saya cari gambar seperti ini. Nah, ini kebetulan saya dapat nih gambar ini nih. Nah, di sini apa yang kalian lihat? Daun sama akar. Daun sama Daun akar dan aja. akar. Nah, ini apa nih? Manusia, Bu. Ya, gambar Manusia, manusia, Bu. betul. Gambar manusia ini menunjukkan bahwa sebetulnya tumbuhan itu sama dengan manusia, memiliki organ. Kalau pada manusia, sebelum kita lanjutin ya anak-anak, pembelajaran hari ini tadi baru saya admit, agak berbeda sedikit karena ada Bapak Kepala Sekolah yang ikut serta dalam pembelajaran kita hari ini. Kita sapa dulu ya Bapak Sahir. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Ayo anak-anak disapa dulu dong Pak Sahirnya. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Iya. Oke, masih banyak yang di Itu ganteng loh, Pak. iya itu kelihatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum anak. Kelihatan, Pak. Waalaikumsalam. Sehat, Pak. Alhamdulillah, amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya, guru-guru kalian udah kangen. Nak. Iya, nggak ketemu langsung. Sama, Pak. Juga Itu kangen, Pak. bacanya kadang-kadang cakep-cakep. Empat Iya. berapa ini? Males sekolah di rumah. Pakai Kelas. deket habis. Nah tuh Ahmad Maulana Yusuf kan ngomong Iya. kelas 8 nih Pak. Kelas 8 ya. Iya. Berapa rombel nih yang ikut Kelas Zoom hari ini? 8 biasanya sih kita bagi 2 sesi 3 rombel, 3 Per dua rombel. sesi. Iya, Tiga rombel ya. biasanya gitu. Sekarang kelas 8 berapa saja ini? Coba 81 ada 81, 82, 83 gitu. 83. Cuma tadi ada beberapa yang masuk sih 86, ada anak 86 ya? Ada, Bu, saya. Oh, tuh Maulana Ini Yusuf. partisipannya baru 56, harusnya Iya. lebih dari 90. Iya, seharusnya gitu. Baru separuh nih. Sambil Yang lain ditunggu, kemana anak? belum bangun apa ya Pada jangan-jangan? muncul. Iya, sambil Tidur. ditunggu. Yang masa belum bangun? Teman-temannya nanti ditanya Oke, ya. silakan Bu Kenny dilanjut Bapak. ya. Iya, Bapak. Oke. Kita lanjut ya anak-anak. Tadi sampai di mana tadi? Kita bahas apa tadi? Ayo, ingat nggak? Manusia merupakan Organ manusia. Organ manusia. kan terima Ayo, apa ayo? Yusuf, fokus Yusuf. Nah, tumbuhan memiliki organ seperti manusia. nah, betul. Tumbuhan memiliki organ seperti halnya manusia yang memiliki organ. Kalau manusia, organnya itu kan ada jantung, ada paru-paru, ada lambung, dan lain sebagainya. Itu organ pada manusia. Nah, tumbuhan juga memiliki organ. Makanya di sini nih PowerPoint ini kebetulan saya dapatnya batangnya itu dianalogikan seperti tubuh manusia. Karena tumbuhan juga memiliki organ seperti manusia. Nah, sekarang ada, coba kita lihat. Nah, ini lihat, ini gambar apa? Apa yang Pohon. kalian lihat? Nah, apa yang kalian lihat? Pohon apa itu? Buah dan daun. Buah dan daun. Apa ada lagi? Buah dan daun. Itu apaan itu? Pohon apa itu? Buah apa itu? Jambu Nah loh, biasanya jambu gitu. jambu. Apel ya? Kok apel? Iya, itu apel merah. Udah saya zoom. Itu gambar apel merah. Apa yang kalian di situ yang kalian lihat tadi ada buah, ada daun, apa lagi? Batang, betul. Nah, itu adalah 3 organ pada tumbuhan. Tapi apakah hanya 3 organnya? Ada lagi akar. Apa? Akar, pinter. Apa lagi? Ada lagi nggak? Batang, daun, buah, akar, ada lagi? Bunga. Bunga, pinter. Good.
Bunga, Bu. Nah, pintar. Boki. Nah, ini ya, Lupa ini dimut. kurang lebih bagian dari tumbuhan atau organ-organ pada tumbuhan. Ada bunga, ada daun, ada buah, ada batang, ada akar. Sebetulnya ada satu lagi biji. Nah, biji itu karena di dalam buah, maka biasanya pembahasannya disatukan, yaitu di buah. Nah, kali ini atau hari ini kita akan pelajari dua organ, yaitu akar dan daun. Daun. Oke, kali ini kita akan belajar akar dan daun. Oke, yang pertama organ akar. Nah, coba lihat. Ada yang tahu ini akar apa dan akar apa? Akar tunggal dan akar bercabang kalau nggak salah. Akar apa? Akar tunggal dan Akar tunggang sama akar serabut. Iya, akar serabut. Akar tunggal dan akar serabut. Yang mana yang akar tunggang, mana yang akar Itu tuh, Bu. serabut? Yang pertama A Akar atau yang tunggang A? yang ada akar yang tunggang. A. Soalnya Nah, itu dia nah, cuma lo. satu doang, Bu. Ya, oke. Tunggang. Jangan berebutan, oke. Saya tunjuk aja. Naila. Naila Khairina Zulfa. Iya, Bu. Oke, yang mana yang akar tunggang, yang A atau yang B? Yang B. Tunggang yang B, betul anak-anak? Salah. Salah. Yang betul adalah yang Nah, yang ini yang A adalah akar tunggang, sedangkan yang B adalah akar serabut. Pintar. Nah, di sini kalau kalian lihat bedanya apa sih? Tunggal itu satu. Yang paling Tunggal jelas. itu satu, Bu. Kalau misalnya Ah. serabut itu kayak banyak gitu, Bu. Oke, Kayak bercabang gitu, Bu. kayak bercabang gitu yang oke gini. Betul tadi Ival Azizah Ramadhani. Oke. Kalau akar tunggang di sini dia memiliki satu akar utama nih, yang ini nih. Nah, di sini disebutnya akar primer atau akar utama. Kemudian ada cabang-cabangnya ini akar sekunder. Tapi kalau akar serabut, dia dari pangkalnya, dia seperti rambut langsung. Nah, dia nggak ada akar utamanya. Nah, itu salah satu perbedaannya. Nah, karena akar tunggang memiliki satu yang paling besar nih, maka biasanya akar tunggang itu lebih kuat atau lebih lemah justru dari akar serabut. Lebih kuat. Lebih lemah, kuat Bu. ya. Lebih lemah. Lebih kuat atau lebih lemah? Nah, Lebih lemah. Kan siapa yang gede, bilang Bu. lebih kuat? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Yang bilang lebih lemah. Saya, Bu. Yeni. Ini kalau akar tunggang lebih kuat atau lebih lemah dari serabut, Yen? Serabut nggak lama, Bu. Yen? Kalau serabut lemah. Kalau serabut lemah. Kalau tunggang berarti lebih kuat. Oke, karena dia ada akar utamanya nih. Dia ada akar utamanya sehingga dia bisa menembus tanah lebih jauh. Nah, dia biasanya lebih kuat. Kemudian kalau dilihat dari ciri-cirinya secara umum, apa ini cirinya? Akar itu tumbuhnya ke atas permukaan atau ke bawah permukaan tanah? Bawah, Bu. Bawah, Bu. Ini kan permukaan. Nah, selalu tumbuh ke bawah permukaan. Kenapa akar umumnya itu selalu tumbuh ke bawah permukaan tanah? Ada nggak yang tahu? Mencari apa akar Di itu? atas permukaan Karena ya. untuk Mbak. apa ya? Satu-satu. Apa sih? Ayo, untuk apa sih? Untuk menyerap air ya? Ya, untuk mencari sumber air. Jadi akar itu tumbuhnya mendekati sumber air. Nah, ini hubungannya sama yang tadi saya bilang di awal, berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu gerak pada tumbuhan. Apa namanya? Ada yang ingat nggak gerak pada tumbuhan yang mendekati sumber air? Geotropisme Ih, pinter. Hidrotropisme positif. Oke. Apakah hanya mendekati sumber air? Tidak. Mendekati apa lagi? Mendekati pusat, pintar. Mendekati pusat bumi, benar. Nama geraknya apa?
Geotropisme Geotropisme positif. Geo ya, Positif. geotropisme positif. positif. Kemudian ini ciri nih, ini 1, 2, kemudian dari warna. Kira-kira pada umumnya akar itu warnanya hijau bukan? Coklat, Bu. Rata-rata coklat. Dia Betul. coklat, Bu. Nah, rata-rata coklat. Artinya dia warnanya tidak hijau. Pinter-pinter ya. Oke. Nah, ini ya, ini yang tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang fungsi di sini. Ada fungsi akar, sudah pasti ya. Yang pertama menguatkan tanaman, betul. Yang kedua menyerap air dan mineral dan lain sebagainya. Kemudian menyimpan cadangan makanan. Kalau cadangan makanan, contohnya apa sih cadangan makanan yang ada di akar? Pohon apa tuh? Air. Ubi. Ubi, Ubi, terus Pohon singkong. singkong. singkong ya, yang paling biasanya yang paling mudah dilihat itu singkong. Itu cadangan makanannya ada di akar. Benar. Oke. Nah, bunyi tuh. Alarm siapa itu bunyi jam segini? Yang kedua daun. Organ yang kedua adalah daun. Nah, kita lihat struktur daun. Nah, di sini ada 4. Ada 4 struktur daun. Ini struktur daun ada tulisannya di bawah. Ada melengkung, menjari, sejajar, dan menyirip. Kira-kira tulisan-tulisan ini mengarah pada struktur yang apa nih? Dilihat Bentuk dari daun. apanya? Bentuknya, Bu. Ininya Bentuk bentuk daun. rangkap loh. Iya. Bentuk daunnya. Bentuk daunnya. Yakin Daunnya, Bu. bentuknya? Yakin bentuknya? Iya. Kalau bentuk Iya, tuh kalau nggak dari misalnya, kerangkanya, Bu. nah loh, ada lagi yang beda. Kalau bentuk tuh misalnya ini bentuknya membulat, ini bentuknya Iya. agak memanjang, ini memanjang, ini bentuknya nih, ya kan? Terus ada yang bentuknya oval dan lain-lain. Nah, kalau tulisan yang di bawah ini melengkung, menjari, sejajar, menyirip, ini adalah berdasarkan tulang daun. Nah, Daun. tulang daun tuh yang ini nih. Nih, Tengah. yang tengah-tengah nih, yang Tengah. Nah, ini disebut tulang daun melengkung karena bentuknya seperti gini nih. Nah, makanya biasanya kalau tulang daun melengkung, ini membentuk daun seperti membulat jatuhnya. Nih. Kemudian ini menjari. Menjari tahu ya contohnya nih. Daun apa ini yang begini? Daun pepaya. Singkong. Pepaya dengan singkong ya. Singkong. Tulang Dan daun singkong. menjari. Nih, dia bentuknya seperti jari. Ya kan? Kemudian tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar tuh yang ini nih. Jadi dia bentuknya lurus aja. Tahu daun tebu nggak? Atau Tahu, jagung? tahu. Atau jagung? Tahu ya? Tahu. Nah, jagung Iya, kan Bu. dia bentuknya panjang tuh. Nah, tulang daun Tahu. dia hanya lurus gini. Nah, ini disebut tulang daun sejajar. Jar. Ya. Sejajar. Kemudian yang menyirip. Iya. Menyirip itu seperti ikan ya. Jadi kayak tulang ikan. Nah, ini disebut menyirip. Jadi ada satu tulang utamanya tengah, kemudian pinggirnya di sini cabang-cabangnya. Nah, biasanya tulang daun menyirip ini lebih sering kita temui ya. Contohnya daun apa? Mangga. Mangga, Ya. benar. Nggak. Ada mangga, ada jambu, ada rambutan, betul. Kelengkeng. Banyak ya, kelengkeng dan lain-lain. Jadi biasanya yang menyirip ini lebih banyak. Oke. Untuk daun sebetulnya kalau kita mempelajari morfologi, jadi ada ilmu yang namanya morfologi. Morfologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk makhluk hidup. Mau itu dari luar ya, artinya kasat mata. Mau itu hewan atau tumbuhan itu ada morfologinya. Nah, kalau daun ini merupakan salah satu organ tumbuhan yang paling banyak aspeknya yang bisa kita teliti. Contoh tadi yang pertama kalian sudah menyebut bentuk. Bentuk daun itu banyak ternyata. Ada yang membulat, ada yang oval, ada yang memanjang, dan lain sebagainya. Kemudian ujung daun nih. Ujung daun aja beda-beda kan? Tuh, ada yang ini namanya meruncing, daunnya meruncing. Ada yang runcing sama meruncing beda loh. Kalau meruncing tuh dari bawah gini naik ke atas. Nah, ini namanya meruncing. Tapi kalau runcing ini biasanya gini nih. Nah, biasanya gini. Ada yang ujung daunnya membelah. Ada yang ujungnya membelah. Tahu daun jeruk nggak? Pernah lihat daun jeruk? Nah, kalau kalian bantuin ibunya ya, biasanya daun jeruk tuh ujungnya dia membelah seperti ini. Nanti perhatiin kalau misalnya masak di dapur, oke? Kemudian pinggirnya atau tepi daun ada yang halus. Ini halus nih. Ada yang bergerigi. Ini bergerigi nih. Nah, ada yang bergelombang gini biasanya ada.
Nah, ini tepinya. Kemudian ada pangkalnya. Pangkalnya juga ternyata berbeda-beda. Nah, jadi daun ini merupakan salah satu organ pada tumbuhan yang paling banyak aspeknya yang bisa kita teliti dari segi morfologinya. Itu ya. Nah, kemudian struktur daun ini menjadi dasar ketika kalian nanti di jalan tuh kalian bisa mengetahui melihat pada saat melihat pohon mangga misalnya. Oh, mangga ini masuknya monokotil atau dikotil. Nah, itu kalian bisa langsung tahu tanpa meneliti menggunakan alat. Asalkan kalian tahu cirinya. Pertama, kalian harus tahu ciri dari monokotil, tumbuhan monokotil itu cirinya apa aja. Tumbuhan dikotil apa aja cirinya. Nah, untuk mengenali ciri itu, kalian harus mempelajari dasarnya dulu, yaitu struktur daun atau struktur organnya. Jadi ketika kalian lihat, oh, mangga itu daunnya, tulang daunnya menyirip. Oh, kalau menyirip masuknya ke dikotil. Oh, kalau tebu itu dan daun jagung itu tulang daunnya sejajar. Oh, kalau sejajar berarti dia masuknya ke ciri monokotil. Jadi ketika kalian di jalan misalnya, terus lihat pohon-pohon banyak, misalnya ke puncak, ada pinus nih. Tahu pohon pinus nggak? Tahu kan pinus? Tahu. Nah, yang bentuk daunnya tuh kayak seperti jarum tuh kan panjang-panjang. Nah, kalian bisa lihat, bisa kira-kira pinus ini masuknya monokotil atau dikotil. Nah, itu kalian bisa menentukan dia tipe jenis tumbuhan monokotil atau dikotil hanya dengan melihat ketika kalian sudah mempelajari atau sudah paham tentang struktur tumbuhan. Oke. Nah, ini yang tadi ya, ini sebelumnya ciri pada daun. Pertama, rata-rata daun itu menempel pada batang, benar nggak? Ada yang daun nggak menempel pada batang, layang nggak ada ya? Nggak ada. Oke, terus umumnya berbentuk tipis dan lebar. Di sini disebutkan umumnya. Artinya ada beberapa jenis daun yang dia tidak tipis. Dia itu tebal atau berdaging. Nah, contohnya misalnya ada tumbuhan tanaman hias tuh lidah mertua, pernah dengar nggak? Iya tahu. Nah, Tahu Bu. tahu kan? Nah, itu kan dia daunnya tidak tipis ya. Dia tuh tebal ya. Iya. Nah, terus nanas, tahu pohon nanas? Tahu. Nah, nanas itu juga daunnya itu dia bentuknya seperti pedang. Jadi dia berdaging dan kemudian dia tebal. Nah, makanya di sini umumnya seperti ini. Kemudian mengandung zat warna yang disebut klorofil. Makanya biasanya rata-rata daun berwarna Hijau. ya, rata-rata ya pada umumnya. Kemudian klorofil ini, bentar, maaf. Klorofil ini nantinya akan berfungsi sebagai atau untuk apa klorofil? Bantu Proses fotosintesis. pinter. Proses fotosintesis. Nah, ini masuk ke fungsi daun. Selain sebagai alat respirasi dan transpirasi atau penguapan, daun itu juga sebagai tempat untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu proses sintesis adalah proses untuk membentuk makanan sendiri di dalam tubuh daun menggunakan bantuan cahaya matahari. Apa saja yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis? Matahari, Bu. Matahari udah pasti. Nah, biasanya kalau dalam kimia itu dituliskan proses fotosintesis dengan 6 CO2, gini kan? Plus 6 H2O menghasilkan C6H12O6 6O2. Ini ceritanya bantuan cahaya matahari, kemudian ini klorofil, gitu kan? Nah, CO2 itu adalah karbon dioksida. Karbon dioksida itu didapat dari hasil respirasi atau pembuangan respirasi manusia dan hewan. Jadi manusia dan hewan itu menghirup oksigen kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu kemudian dipakai sama tumbuhan, kan gitu ya. Kemudian ini apa? H2O adalah air. Pinter, air. Kemudian klorofil cahaya matahari menghasilkan C6H12O6. Ini adalah bentuk amilum atau gulanya atau glukosa. Boleh. Dan menghasilkan 6O2. O2 adalah oksigen.
Oksigen. Nah, ini adalah hubungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Membentuk siklus yang namanya siklus udara atau siklus oksigen karena muter. Yang kita butuhkan, yang kita butuhkan untuk bernafas atau respirasi adalah yang dibuang sama tumbuhan, yang kita buang itu diserap atau diambil sama tumbuhan. Jadi muter terus. Nah, itu namanya siklus udara atau siklus oksigen. Kita lanjut ya. Nah, ini ada teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Jadi ternyata ada beberapa teknologi yang diciptakan ternyata inspirasinya dari struktur tumbuhan. Contohnya, yang pertama, pernah lihat alat ini? Alat penjernih air. Nah, atau purified water ya biasanya ini. Jadi airnya itu dimasukin dari sini, kemudian dia langsung bisa diminum tanpa proses masak. Nah, ini ternyata terinspirasi dari struktur tumbuhan, yaitu eceng gondok. Tahu eceng gondok ya? Tahu. Nah, ini kan eceng gondok nih. Eceng gondok itu kan hidupnya di air ya, habitatnya. Nah, di sini ada akarnya. Akarnya eceng gondok itu ternyata bisa menyerap kotoran-kotoran yang ada di dalam air. Nah, jadi struktur eceng gondok yang seperti ini dijadikan inspirasi. Jadi peneliti itu terinspirasi untuk membuat alat penjernih air. Yang kedua, contohnya ada sensor cahaya pada lampu jalanan. Nah, pernah nggak lihat lampu jalanan tiba-tiba nyala sendiri atau mati sendiri? Iya, Bu, pernah, Bu. Nah, pernah ya. Kalau kita nggak tahu, tiba-tiba di pinggir jalan kita lagi mau nyebrang, tiba-tiba lampunya nyala sendiri tuh, mau maghrib misalnya. Wah, itu udah deg-degan tuh pasti. Kok nih lampu nyala sendiri? Jangan-jangan ada goib-goibnya nih, gitu kan? Nah, ternyata iya jangan sampai kayak gitu. Nah, ternyata itu menggunakan sensor cahaya yang disebut di sini menggunakan LDR. LDR bukan long distance relationship ya, bukan pacaran jarak jauh loh. Nah, tuh ada yang senyum-senyum tuh. Nah, LDR itu adalah light dependent resistor. Nah, ini adalah fotoresistor. Artinya dia itu sensornya. Nah, dia ini peka terhadap cahaya matahari. Jadi istilahnya ada tombol on off-nya. Ketika ada cahaya matahari, kemudian tombol off-nya kepencet nih ibaratnya, terus lampunya mati. Ketika cahaya mataharinya nggak ada, maka tombol on-nya yang nyala sehingga lampunya menyala. Nah, teknologi ini terinspirasi dari kaktus ternyata. Dari kaktus. Kaktus itu memiliki stomata yang bisa otomatis terbuka dan tertutup ketika siang atau malam hari. Jadi ketika siang hari dia akan tertutup, fungsinya untuk mengurangi penguapan karena kan kaktus tinggalnya di gurun ya. Gurun itu udah panas, jadi penguapannya tinggi. Jadi kalau dia penguapan tinggi dia bisa mati, terlalu tinggi kemudian nanti daunnya kering mati. Makanya butuh stomata yang ada on off-nya gitu. Jadi bisa otomatis dia nyala kemudian atau terbuka atau tertutup. Ini contohnya. Sebetulnya ada contoh-contoh lain di buku ya. Nanti silakan dibaca bukunya. Kemudian cari nih di internet. Kira-kira apa lagi ya contohnya teknologi apa yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Nanti kalian searching-searching di internet. Jadi jangan main game online terus atau tiktokan terus ya. Nah, tuh nanti Iya, jadi Bu. iya, nah tuh ada yang ketawa-tawa kan tuh. Berarti dia tiktokan nih. Ya, jadi kalian gunakan teknologi kalian, baca bukunya karena kan pertemuan kita singkat nih. Udah aja udah ada pemberitahuan time off nih ceritanya ya kan. Jadi kita waktunya singkat ketemunya. Jadi kalian silakan baca sendiri di rumah untuk lebih jelasnya sama banyak-banyak explore di internet. Ya kan? Gitu ya. Jadi kalian pengetahuannya nggak sempit. Sampai di sini ada pertanyaan nggak tentang struktur tumbuhan? Enggak, Bu. Enggak yakin. Kalau nggak ada yang lain, nanti saya yang tanya. Bu. Oh iya ya. Bu. Iya. Tapi bukan tentang pelajaran, Bu. Nah loh, tentang apa? Orang kita lagi belajar. Tentang Pak Yono. Bu, kok kita belum dapat kuota dari pemerintah ya, Bu? Ya Allah. Pak Yono YouTube-nya baru 3 subscriber. Teman-teman teruskan bakatnya. Pak Yono YouTube-nya baru 3 subscriber. Ya udah sih, kenapa jangan kayak gitu, Jim. Dah, kita fokus belajar. Tadi saya pengen subscribe, Bu. Ya udah di-subscribe. Kenapa kamu nggak mau subscribe sih?
Game ML doang sih. Itu dia, jangan Nih, Mobile saya ada Legends doang. pertanyaan. Saya ada Kenapa, pertanyaan, Jim? Bu. Iya, Jimmy. Kalau Kamu Albert pertanyaannya, dengerin. Kamu pertanyaannya tentang struktur tumbuhan. Kalau iya, kita bahas iya tentang nih. struktur tumbuhan. Oke. Oke. Kalau Albert Einstein, dia itu tumbuhan dari apa, Bu? Albert Einstein pertama itu adalah manusia ya, Jimmy. Kenapa jadi Albert Einstein? Nah, Itu kan dia fisika. yang ciptain lampu. Thomas apa? Siapa tuh? Ini nggak ada hubungannya sama struktur tumbuhan. Melenceng banget. Emang nggak Ini jelas. nggak jelas, deh. ini. Lanjut, Iya. Bu. Oke, lanjut ya. Ini nggak jelas. Udah lanjut. Ini saya Tahu mute ngapain nih. itu? Saya mute ya. Tapi kalau mute kamu nanti keenakan. Nih, kalau nggak ada pertanyaan tentang struktur tumbuhan, saya mau kasih Game. tanya. Saya yang nanya. Nih, Oke, bentar ya. siap. Saya lihat dulu. Bentar. Nah, tadi kan di awal saya sudah bilang ada yang namanya herbarium. Pernah dengar nggak herbarium? Herbarium pernah dengar nggak? Nggak. Nah, Enggak, Bu. Enggak. nanti herbariumnya saya jelasin setelah ini ya. Ini penilaian pengetahuan yang nanti sebagai bahan evaluasi kalian belajar hari ini bener-bener ngerti nggak sih sampai nggak ada pertanyaan nanya-nanya ke Albert Einstein ya. Jadi nanti Bu, punya pertanyaan kali, Bu. Wow. sebentar nih ada yang iseng ya tangannya ya. Bukan aku. Saya matiin dulu. Mati. Oke. Dah. Nah, ini sebagai bahan evaluasi dikerjakan hari ini juga sampai batas waktu jam 12. Nanti link soalnya, ini cuma 5 soal kok dan mudah-mudah. Jadi kalian nggak susah capek-capek mikirin terlalu gimana sampai membutuhkan waktu 1 minggu, jangan sampai ya. Jadi untuk hari ini linknya nanti saya kirim di Google Form, dikerjain di dalam Google Form aja langsung, nanti saya koreksinya manual. Oke. Kemudian yang kedua ada keterampilan. Nah, ini tugas proyek membuat herbarium. Nah, herbarium itu contohnya nih kayak gini. Jadi herbarium itu adalah teknologi untuk pengawetan makhluk hidup. Dalam hal ini tumbuhan ya. Dalam hal ini tumbuhan. Jadi herbarium tuh biasanya bentukannya buku atau frame. Nah, ini contohnya saya bawa ini contoh dari herbariumnya kakak kelas kalian 2 tahun yang lalu. Nih. Wow. Ya, masih saya simpen herbariumnya kakak kelas kalian 2 tahun yang lalu. Itu saya kasih tugas herbarium juga. Mereka dibuat seperti dibukukan atau di clipping gini. Nah, ini kalau kalian lihat ini kering, ini bukan dia dari daun kering dipungut ya. Bukan, kalau daun kering dipungut terus ditempel itu biasanya nge-crack atau retak. Ya kan? Jadi dia nggak bisa ditempel atau dilaminating. Nah, proses sederhananya adalah dengan cara menghabiskan ininya nih, kandungan air di dalam daunnya. Jadi daun yang kalian sudah petik, kalian simpan di dalam buku atau di kertas koran, ditumpuk terus sampai dengan beberapa waktu tertentu, tergantian. Setelah kalian keringkan tadi, baru kalian buka, baru kalian tempel di kertas. Boleh kertas yang berwarna kayak gini, boleh kertas HPS biasa, dan dikasih keterangan ya di sini, ini daun apa, ini daun apa, ini daun apa. Gitu, dan lain sebagainya. Oke. Nah, jangka waktunya saya kasih waktu 1 bulan. Karena ini proyek. Nah, karena ini proyek, jadi proyek itu jangka waktunya saya kasih 1 bulan. Kalau seandainya kurang dari 1 bulan sudah selesai, boleh difoto. Jadi pengumpulannya saya, karena ini individu ya, karena ini individu, jadi kalau saya kumpulin semua nanti di rumah saya numpuk berapa dus ya kan punya kalian. Jadi difoto aja, nanti saya lihat mana yang paling menarik, itu yang nanti saya minta untuk dikumpulin ke sekolah gitu ya. Kemudian jika nanti mengumpulinnya di 1 bulan lebih, ini udah jelas ini pelanggaran ya. Jadi diusahakan dalam 1 bulan segera dicari. Kena poinnya, Bu. Iya dong. Kayak Pak Firman.
Iya ya. Iya. Jadi ini kan ada penilaian sikap nih. Penilaian sikap itu salah satunya yaitu pengumpulan tugas yang on time, kemudian pada saat nge-zoom nih kalau udah mati tadi terus yang kedua masuk lagi. Ini kan termasuk ke dalam penilaian sikap. Artinya kalian disiplin gitu. Tapi kalau Wah, berarti misalnya saya masuk lagi Oh, dapat nilai dong. iya dong. Kalau Jimmy itu saya waktu itu udah dapat poin positif ya, poin +1 karena waktu itu kan Jimmy datangnya on time ya, kayaknya waktu itu 2 kali pertemuan datang on time tuh udah saya catat tuh Jimmy di jurnal perkembangan sikap Jimmy Raditya Putra on time. Nah, itu udah saya catat ya. Ini termaksud keaktifan dalam belajar. Nah, itu juga kan poin-poin yang positif. Oke? Gitu ya sampai di sini. Nanti untuk yang keterampilan itu saya kasih itunya lembar penugasan proyeknya di situ ada langkah-langkahnya, ada cara-caranya di situ udah saya kasih. Nanti saya kasih lewat WhatsApp grup ya. Ya, Bu. Oke, sampai di sini Daunnya ada bebas, Bu. pertanyaan. Daunnya bebas. Daunnya daun apa aja, Bu? Daunnya Apa bebas. berapa? Daunnya bebas apa aja, yang penting satu jenis tulang daun ada 4 daun. 4 daun yang beda-beda nih, yang tadi misalnya tulang daun Oh, bisa. Oh, iya, iya. ya tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip itu kan ada banyak nih. Ini ada, dia ngumpulinnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan jenis daunnya beda-beda, bukan daun mangganya ada 5, bukan. Tapi kalian cari ada daun mangga, ada daun nangka, daun rambutan, daun apalagi tadi saya bilang jambu. Nah, itu 4 jenis tuh. Setiap satu tulang daun. Gitu ya. Limanya rumput, tuh. Rumput. Nah, rumput masuknya tulang daun apa tuh? Jim itu Jim. Yang kayak sama tebu. Sejajar. Iya, kayak tebu betul sejajar. Karena cuma lempeng doang ya, lurus doang ya. Gitu. Iya. Nah, sampai sini tugasnya ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Aman ya? Kalau ada yang mau ditanyain, nanti tanyain di grup aja. Kita diskusi di dalam grup WhatsApp. Jadi biar teman-teman yang nggak ikut nge-zoom hari ini nanti bisa ngerti juga apa yang kita obrolin. Dan teman-temannya nanti dikasih tahu ya untuk penugasannya apa aja nih gitu. Oke ya? Iya, Bu. Oke. Nah, oke. Sebelum kita tutup, coba kita kesimpulannya apa hari ini? Masih ingat tadi awal kita belajar tentang apa? Pertama, akar. Struktur tumbuhan yaitu akar dan Daun. Akar ada 2 jenis, akar apa dan akar apa? Akar tunggal dan akar serabut. Tunggang dan akar serabut. Serabut. Iya. Akar tunggang dan serabut lebih kuat mana? Tunggang. Tunggang, pintar. Kemudian daun. Daun tadi ada 4 jenis tulang daun. Apa aja ingat nggak? Sejajar, melengkung, Mengirit, sejajar, menyirip, menjari. pintar. Ada 4 jenis tulang daun. Kemudian ada satu nama zat yang namanya klorofil. Berfungsi untuk apa klorofil? Untuk fotosintesis. Proses fotosintesis. Oke. Kemudian ada teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Yang pertama apa? Penyaringan air. Jalanan. Lampu jalanan yang mati hidup sendiri, benar. Yang kedua? Penjernih air, betul, penjernih air. Oke. Kesimpulannya kalian berarti udah oke ya. Kemudian materi berikutnya kita akan mempelajari tentang batang dan bunga. Kalau sempat nanti sekalian satu lagi organ apa? Batang, bunga, yang belum apa? Buah. Biji dan buah. Nanti kalau seandainya waktunya nggak cukup, jadinya kita dua-dua aja kali ya. Batang sama bunga, nanti buah sama biji. Gitu ya. Oke? Ini ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, kalau cukup kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa. Isan, kita tutup Isan, berdoa lagi Isan. Silakan pimpin doa. Jimmy bisa diem nggak? Jim itu jadi Ihsan tutup. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Doa selesai. Oke. Terima kasih Ihsan sudah pimpin doanya tadi buka dan tutup. Kalian jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah aja ya, stay at home, sering-sering cuci tangan. Kalau mau makan cuci tangan, habis megang handphone cuci tangan, tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi supaya kalian sehat selalu, jangan sampai sakit. Karena kalau sakit di masa pandemi ini itu agak bikin deg-degan, betul ya. Jadi dijaga kesehatannya, jangan kemana-mana nanti terciduk sama Satpol PP, hati-hati. Nah, Ya, Bu. Siap. tetap di rumah saja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan yang nanti kalian tiba-tiba ingat, kalian bisa di WhatsApp aja di grup, kita diskusi di grup saja bareng-bareng. Oke, sampai sampai sekarang, sampai pertemuan hari ini mungkin kita cukupkan ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Dah.